Ya Allah, connect kita ini. Kita ini gak ono apa-apa nih. Apa? Makanya Allah itu kalau kepada wong sombong itu gini, kowe nek iso ndelepo nang bumi, mencolot nang langit. Nek gak iso ya kowe aja sombong. Ngono apa sing disombongne, kasarane ngono, Pak. Kasarane ngono, Pak. Jadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore ini tema kita adalah manajemen ahli zikir. Kita tahu bahwa zikir itu selain bisa menenangkan hati, juga bisa menghapus pahala, serta merupakan salah satu amalan yang ringan tapi besar sekali ganjarannya. Nah, seperti apakah manajemen ahli zikir tersebut? Untuk itu mari kita simak bersama kajian kita dari guru kita Ustadz Juli Murtado. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mendapatkan doa-doa para malaikat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sekaligus mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba Allah yang senang mencari ilmu. Pada kesempatan ini dulu pernah ada manajemen zikir, itu membahas aspek zikirnya. Monggo enten ngajeng, ada masih kosong. Nah, kalau sekarang karena tuntutan, Bu, wonten ngajeng karena tuntutan kita diharapkan terjadi pendalaman dari cahaya Allah tersebut, maka kita yang penting-penting kita perdalam menjadi orangnya yang hobi berzikir. Karena di dalam Quran jelas innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya, di tempat terakhir 10 dari karakter orang yang terbiasa melakukan kegiatan, misalkan muslim ya taat pasrah total, misalkan mukmin ya dia beriman secara total, itu adalah wadzakirina wadzakirat, dan orang-orang laki-laki dan perempuan yang hobi zikir, yang ahli zikir kasarannya. Lah ini berarti ben kelihatan menarik ahli zikir. Janjane ahli zikir itu boleh disebut zakirin. Orang-orang yang sehari-hari itu wis punya karakter seneng zikir kapanpun dimanapun. Maka monggo Pak, jenengan ini gini. Monggo Pak ngajeng. Nah, jadi seperti itu. Nah,
ahli zikir itu luar biasa manfaatnya. Bahkan di dalam zikir itu satu-satunya tuntunan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kira-kira neng toilet boleh nggak zikir? Boleh. Tapi tidak boleh diucapkan. Karena zikir itu artinya mengingat Allah. Umane nongkrong tek gitu ya, sak menit rodok mambu. Setelah 3 menit gak mambu. Batin kita ini nyantok sama Allah. Hebat ya Allah. Gawe irung loh. 1 menit neng toilet mungkin mambu, bareng 2 menit tuh gak mambu. Cobaan aja kalau perlu ya, sing toilet sing rodok mambu gitu. Karena sudah menyesuaikan hidung ini. Itu ketemu di depannya delala pas begini gitu ya. Ono yang namanya semua tuh panganan digolek itu. Bingung deh. Itu pecatat saya sudah ngemaknai bolak-balik itu. Ya pas di toilet itu. Bukan dia itu rakus mau digondol dewe, enggak. Beberapa menit itu golek konco ternyata. Wih, ono rezeki iki. Ono rezeki itu. Nek menungso kan sebagian kan, wih iki mumpung gak ana uang ya, tambah tak delene. Tapi kalau anu apa? Kok kucing, apa namanya? Semut. Monggo. Di otaknya itu bukan rakusnya yang dikedepankan, golek bolo karena ini panganannya gede yuk dibagi, akhirnya teko runtung terus digondol, dikik. Hah? Nah, itu seperti itu. Nah, jadi akhirnya kita mikir lagi, nggak boleh menyebutkan kalau di tempat yang najis itu, tapi di batin boleh. Maka zikir itu dimanapun bisa, sudah sakit atau apapun, wis gak iso ngendikan pun zikir bisa, di batin bisa. Nah, itulah hebatnya zikir. Maka satu-satunya tuntunan yang Allah itu selalu mengiringinya sebanyak-banyaknya itu hanya zikir yang di Quran. Berzikire sak pol-pole. Ingat Allah sak pol-pole, kapan saja dan sebagainya. Maka dulu pernah saya sampaikan di sini, pernah ada itu saksi mata itu. Kebetulan adiknya bapak saya dulu zamannya perang gitu. Di depan lah jelas bedil gini lah, mosok gak kena ya, duduk gak kenaan. Terus ditakoki, duwe sekti apa? Saya itu setiap nafas saya itu selalu ngendikan Allah. Wis kulino, enggak nyebut, kadang-kadang nyebut, kadang-kadang wis kadung mlaku dadi petani macul Allah. Muncul gitu kok kesel ya Allah. Jadi setiap nafasnya itu keluar Allah. Dibedel mungkin sing dibedel karena karunia Allah, mau bedel Allah itu. Dan bagi Allah itu gampang sekali. Gitu ya. Ini kisah nyata. Kisah nyata itu terjadi di Magetan. Kulino itu aja, kulino. Wis kadung senang dia itu Allah itu ndak moto dan sebagainya. Walaupun dia bukan pejabat dan sebagainya, petani tok aja. Pas doe perang melok perang kayak gitu. Dulu ada yang namanya Hizbullah, ya, pasukan Allah. Salah satu yang dulu termasuk yang ikut perang melawan Belanda. Ini contoh. Ya. Nah, apa sih pentingnya cahaya ini? Tuntunan cahaya. Cahaya kalau masuk ke pikiran dan hati, cetha welo-welo. Bahkan masuk ke basiroh kita dan pikiran kita yang deeply, maka terjadilah pemahaman-pemahaman terhadap banyak hal. Jadi ada orang dulu ini kok singup ya gitu. Kok kayak ada makhluk-makhluk yang banyak masuk ke misalkan rumah kosong atau apa. Jenengan kok gitu. Bahkan
Kadang-kadang kita uji orang-orang yang sudah mendekati ajal itu, auranya seperti tidak keluar itu. Walaupun kita nggak tahu pastinya kapan, tapi kita merasakan ini nggak suwi-suwi ini, auranya sudah menghilang dan sebagainya. Saking terangnya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, itu artinya bukan aspek fisik saja, tetapi aspek yang masuk ke batin. Maka Allah itu ya zahir ya batin. Maha itu sakpol-pole tingginya nilainya. Zahir, oh Allah nggak kelihatan loh. Allah memberikan julukan namanya ya zahir. Dan itu kalau menggunakan mata batin ahli zikir gitu, memang betul Allah itu zahir. Ya bagaimana? Allah kalau misalnya ada kita nyebut gitu, ada itu, dan setiap daun itu Allah tahu. Setiap orang, setiap detik posisi kita tahu. Iku niate piye lagi opo dan sebagainya. Lho kok iso? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah yang kita coba konekkan, karena itu dzikir sebanyak-banyaknya, wadzakirina zakirat, ya, wadzakirina allaha katsira wadzakirat, tepatnya itu ya. Jadi ada kasironya. A'adzallahu lahum maghfiratim wa ajran azima. Dia dapat ampunan yang besar, pahala yang besar. Azim itu besar, jadi hanya untuk Allah. Tetapi kalau diterapkan untuk manusia, itu berarti luar biasa besarnya. Terdapat ampunan dan pahala yang besar. Kira-kira wong sing oleh ampunan yang super besar dan reward pahala super besar, itu kira-kira ahli surga enggak dia? Iya. Oh, dosane entek diampuni saking besarnya ya toh. Tuh dia disok dengan pahala yang besar. Apane timbangan ini sing dosa-dosa entek. Terus di sini dikuasai timbangan yang pahala tuambah jeglek begitu, ke kanan jeglek ke sur. Artinya itu ahli surga, bisa melalui pintu muslimin, mukminin, qanitin, sodikin, sobirin, khosiin, soimin dan seterusnya. Jadi gitu, termasuk hafizin. Nah, orang yang menjaga nafsu-nafsunya, syahwatnya dan sebagainya. Nah, maka kalau kita lihat the power atau kekuatan zakirin menjadi orang ahli zikir, sing memang hobinya zikir di mana-mana apa ini, dan zikir itu tidak sempurnanya. Zikir adalah hati kita mengingat Allah, pikiran kita connect sama Allah, mulut lesan kita menyebut zikir, itu sempurnanya. Tetapi pengertian zikir tidak hanya diucapkan lesan, tapi segala sesuatu yang hubungannya dengan mengingat Allah itu disebut zikir. Gitu, bisa disebut zikir. Sempurnanya harus diucapkan dengan lesan. Jadi seperti itu. Maka ini adalah kunci powerful dalam membina, mengembangkan diri kita. Untuk diri kita kembali ke kita itu zikir-zikir itu yang pola begitu ya. Agar kita selalu dilindungi, diingat oleh Allah, ditolong oleh Allah, hati bisa tenang, ala dzikrillah tatmainul qulub, bahagia pikiran jernih. Nek tenang pikiran jernih, mutuskannya enggak gerusah-gerusu, nek lunga enggak gerusah-gerusu, enggak emosian dan sebagainya. Sehingga kehidupan kita lebih berkualitas, sukses dan berkembang. Karena janji Allah, kalau kita ini senang zikir, maka kita akan mudah untuk menjadi ulama, menjadi orang yang faqih di dalam agamanya. Dan orang yang faqih dalam agamanya itu oleh Allah memang diuntukkan kepada orang-orang yang
kehidupannya akan diberikan lama-lama tambah baik, tambah baik, tambah baik. Akhirnya di ujungnya dia husnul Khotimah. Maka bagi kita yang sudah sepuh-sepuh yang berkeluarga, ayo introspeksi diri, ojo sampai wis sepuh-sepuh kok malah eger-egeran. Oke. Nah, kita introspeksi diri. Yuk sepuh kita gunakan untuk mengakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Saling introspeksi, kurangku apa, utangku apa, mungkin utang janji dan sebagainya dan sebagainya. Maka ini perlu dikelola, itulah sebetulnya. Jadi kita cahaya-cahaya itu perlu dikelola sampai keimanan tumbuh. Kan ada salah satu rasul misalnya Nabi apa itu? Nabi Musa atau Nabi Ibrahim ya. Sudah yakin Allah itu segalanya, tapi ben luwih yakin lagi piye carane itu Allah itu nguripne barang ini. Gitu ya. Terus akhirnya ada dua tafsir itu. Ada yang dipecali, ya, burung dipecali jadi beberapa gitu, didelekono terus dipanggil moro-moro jadi burung ke kita. Ada yang burung itu dewi-dewi terus akhirnya kembali ke kita tapi dalam keadaan mati. Jadi itulah untuk menambah keyakinan. Lah salah satu resep untuk nambah keyakinan kita ulang-ulangi. Maka di Quran itu ulangan-ulangan itu bukan bosen kalau di non itu sampai mengatakan iki loh janjane kitab ini diringkes cuma sak halaman. Di Eropa begitu. Kita nggak sebut agamanya aja. Nah, karena apa? Kok banyak ulangan-ulangan gitu? Kalau di Quran memang sengaja ulangan yang buahnya kayak syirik sampai sepertiga Quran itu pertondo buahnya sekali orang yang syirik, sehingga perlu diingatkan lebih dalam. Sekaligus betapa pentingnya kita menghindari dari syirik, dosa yang paling besar. Yang kalau kita mati nggak sempat minta ampun, maka dosa itu nggak mungkin diampuni dari semua sudut. Nggak bisa, walaupun anaknya yang minta nggak bisa, karena dia matinya dalam keadaan syirik. Tapi kalau sebelumnya dia taubatan nasuha, itu masih semuanya mungkin diampuni oleh Allah. Jadi seperti itu ya. Maka kita kelola yuk. Jadi aku jadi lakirin enggak sih? Paling tidak 70% lah gitu. Untuk 100% ya angel gitu. Tapi paling tidak setiap saat kita eling dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya, menjadi ahli zikir secara kafah, menyeluruh agar supaya mengoptimalkan kualitas kehidupan yang kita yang terbaik, menjadi yang terbaik. Apa itu? Kita sukses, mulia, nikmat, bahagia. Sukses itu cita-citanya terkabul, mulia itu nilai diri kita itu diangkat derajatnya oleh manusia maupun Allah, dia dihormati, kredibilitasnya tinggi. Nikmat bahagia itu perasaan yang kita rasakan itu nyeneng nih, nyaman, enak, memuaskan. Hasanah itu dalam keadaan kondisi baik, dunia akhirat mendapat ampunan, pahala yang besar. Ini ya menjadi rahmatan lil alamin ya. Maka mari kita punya semangat untuk hijrah, berubah terus menjadi yang terbaik satu persatu. Di bidang zikirnya kita gimana, sholatnya gimana, dan seterusnya. Lama-lama kalau kita hobi begitu, maka insya Allah lama-lama kita makin faqih agama kita. Bersamaan itu pula kehidupan kita dilalui makin berkualitas, insya Allah tembus sampai akhirat ya. Maka yuk kita mulai semuanya dengan bermain hati. Yuk kita terus belajar, pahami, kuasai, imani ilmunya. Maka kalau ada pengajian ada yang sambil ngobrol, ambil apa, kajian tafsir, kajian apa, kadang di luar masjid, enggak apa-apa, enggak salah. Tapi kalau yang benar itu kita khusyuk. Jadi kalau Rasul itu sudah memberikan suatu arahan, itu dong lumpuk cek deket itu. Karena saking kusuknya pengen
ilmu yang disampaikan Rasul itu langsung beleng di hati dia. Jadi gitu. Nah, itu yang kita perlu sampaikan. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kenapa gambar ini selalu tak tunggulkan? Biar semangat tuh, bocah cilik aja ya bisa semangat, masa kita nggak semangat, apalagi kita yang sudah mendekati, kalau hitung-hitungan tuh mendekati titik akhir kita, jatah kita di dunia ini toh, yuk semangat gitu loh, ayo semangat terus agar selalu berzikir mengingat Allah, ya, agar kehidupan kita berkualitas lebih bahagia dan kita bisa dilindungi Allah. Menjadi ahli adalah kunci powerful membangun kualitas hati, pikiran dan kehidupan. Ingat bahwa kualitas kita ini jangan hanya mau main di fisik, sehat, ganteng, manis atau apa. Kualitas yang sempurna itu fisiknya ya apik, ya toh. Walaupun fisik itu makin lama tentu makin uzur sesuai dengan sunatullahnya. Yang dulu nggak ngerungoknya apa-apa, nggak bisa apa-apa, kalau sampai sudah tua sekali, akhirnya balik seperti dulu pada saat melahirkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu maka hati kita, pikiran kita, dan fisik kita itu mengacu keseluruhan itu adalah dalam rangka menunjang kehidupan kita bisa lebih baik. Jadi seperti itu. Maka salah satu zikir setiap kita ini takziah, ya, setiap takziah sampai dikubur dulu kayak gitu-gitu. Rasakan. Sekarang kita sudah berada di area display ya, melatih. Kalau saya ngumumkan gitu ya, di atas gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan. Telah meninggal dunia nama, misalkan si A gitu. Batin saya connect sama Allah, suatu saat nama saya yang disebut bahkan nama Juli Murtado. Perasaan begitu. Karena pada waktu nyebut itu connect, makanya di mana-mana itu bisa zikir. Pokoknya kalau hati kita connect mengingat Allah, pada saat ngomong ngono ya connect, pada saat begini connect, itulah zikir. Kalau anu kudu ya iyalah ya piye iki ya. Oh ceritanya kalau orangnya itu tukang nyuri apa ngentet atau apa itu kok ikune biasanya wes pas kok diukur tuh motor atau gimana dan seterusnya kayak gitu. Juga apa diutak-utak nggak mau diutak-utak menengah kabeh dan seterusnya. Itu kita rasakan nikmat Allah. Maka salah satu nasihat yang dianjurkan Rasul adalah nasihat itu luar biasa kalau direnung terus. Itu ada yang meninggal tuh begitu di sini gitu menyucikan gitu, cobalah jajal sekali-sekali nyuci gitu. Kakung ya musuh kakung ya, kalau bojone dhewe nggak apa-apa. Itu rasakan tuh, aku sok yang ngene, ya Allah ampuni aku ya Allah, saya kapan dicabut nggak ngerti, tapi ampuni ya Allah, sehingga pada saat ini kita siap ya Allah. Itu kan ada orang mayat yang tersenyum Pak, itu wajahnya tuh kata apa gitu, aku selalu timah iri aku gitu, jadi gitu Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah kalau udah begitu gimana itu ya kan? Nah, jadi seperti itu, je. Nah, ini contoh, je. Jadi saya ajak jenengan paling tidak mungkin 100%, tapi udah tipe orang yang hobi zikir. Caranya ya seperti itu, ngomong yang ngono. Ya. Cuma saya bilang gitu. Ya sekarang karena sudah RW-nya ganti. Wah ini kaderisasi, wah ini aku ngomong ini Pak Toto ya, ini Pak Toto ya, biar nggak tergantung kita gitu. Kalau perkara jadi cadangan dimanapun ya mau bakar saya Pak gitu loh Pak. Tapi kan itu kan sudah terjadi kaderisasi dan sebagainya. Ngerti kan gitu, innalillahi, ayo ndonga atau apa gitu dan sebagainya. Eling sama Allah itu loh. Aku ya dipanggil itu. Terus misalnya kita ada batu nisan, sekali-sekali nyoba. Nggak usah tiap kali. Wes itu kali ini aku tak nyoba lah ya. Tak njiko apa jenenge batu nisan gitu. Tak blek nih kene. Ki jenenge umpamane suatu saat jenenge Juli Murtado iki.
Walaupun di situ muksin atau apa gitu ya, mak jelek gitu kan, dihuruk-huruk aja, pacul gitu. Saya berharap cara melatih kita ya, kita coba begitu. Nanti aku mau nengisor gitu, nanti. Walaupun tidak setiap saat, dong kita bukan profesinya di situ. Tapi disitulah letaknya, ya. Jadi kita latihan macul, kesel, atau apa dan sebagainya. Monggo. Waduh, tempatnya ada di sini, ada kosong Pak. Nah, jadi begitu. Nah ini kita lihat. Walaupun dia buta, maka Bu masih ada. Nah, coba. Walaupun dia anak kecil, tapi ini hatinya itu selalu connect sama Allah. Zikir itu artinya mengingat Allah, selalu connect. Bayangkan, Allah sudah janjikan kalau kita ingat satu langkah aja, Allah akan mengingat kita seperti kayak lari. Berarti kita selalu connect sama Allah. Bisa akhirnya pandangan kita, langkah kita, keputusan kita, oponya kita itu di backup oleh Allah. Hebatnya seperti itu. Saya pernah dulu itu ngemong orang sakit, orang sakit. Akhirnya pakai kursi roda. Kipiye si bapak kita ini ya, sing haji itu pengen neng raudhah, paling ngerti dhewe ning raudhah itu wadete setengah mati gitu, nggih. Pengen piye nih, ya Allah wis piye. Akhirnya ya kersane Allah nggih. Aku itu mlaku ngene iku ben gak nyodok sikile wong. Tapi akhirnya gak iso. Akhirnya saya tuh karena ruame itu saka mburi nyodok gitu, Pak. Akhirnya kan saya ganti nyodok itu. Sing arep kesodok sikile ngene ana wong sing gitu, Pak. Dia nyingsih gitu Pak, sehingga sampai di roda gitu, lucu gitu Pak. Padahal padat sekali, pada jam-jam tertentu di roda itu kan taman ya, itu juga kalau berdoa katanya termasuk mandi seperti itu begitu. Jadi bukan saya itu sengaja tak suduk-suduk itu enggak, komburi gitu Pak. Mau kangen akeh wong jeduk aja, ya Allah, jeduk gitu. Tapi dia begitu noleh, delok si anu itu pengen ya gitu ya. Akhirnya nyingkre dewe Pak itu Pak, sehingga saya sampai di raudhah Pak. Ini contoh ya Pak, connect aja sama Allah gitu. Saya diberi, kalau di sana lebih baik connect aja sama Allah. Aduh, Allah begitu biasanya dibantu, diringankan. Seperti ini hafal Quran, dia buta, dia nggak minta buta ini, aku minta agar supaya ini tenang, dapat duit nih, uang dan sebagainya. Saya bisa tenang, selalu ingat Allah, hafal Quran, dia selalu setiap hari dia hanya ngamalkan itu aja. Udah banyak buta dan pikirannya tenang, hatinya tenang, nggak pernah susah. Kenapa? Zikir sama Allah. Maca Quran itu zikir betul. Ya zikir, sholat itu zikir betul. Ya zikir, ingat Allah. Masa sholat terus ingat judi olenku menang apa enggak? Kan nggak gitu kan? Nah, ya paling tidak wudu begitu ya sengelek bahwa aku itu ngadep sama Allah, walaupun kadang-kadang banyak gangguannya. Tapi kan niatnya sudah seperti itu zikrullah. Maka kalau belum biasa sholat dan sebagainya, coba artinya itu dipahami. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati hidupku, ibadahku mati hidupku untuk Allah ya Allah. Ini kok basa-basi enggak ini? Bendino aku nyebut kuwi ben sholat. Paling tidak 5 rakaat kayak gitu kan, wajib. Bujuk enggak saya? Jadi wong bujuk enggak saya? Jadi pembohong enggak saya? Jadi munafik enggak saya? Bendino ngomong ngono lah, kalau enggak ngerti artinya itu yang repot Pak. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semuanya untuk Allah. Hidupku, matiku untuk Allah. Sholatku, ibadahku dan seterusnya. Itu kalau dihayati pas ngendikan ngono, iya ya itu untuk Allah. Aku sing ngendikan dhewe kok, aku sing ngomong dhewe kok. Bendina ping 5 minimal.
Nah, masa aku bareng ketekan sesuatu gitu, amplop sidik aja wis goyah jadi anjingnya yang ngasih amplop, repot itu kan. Lillah enggak itu kan. Misalkan amplop yang enggak jelas misalkan seperti itu deh. Nah, contoh ini kisah nyata ini kisah nyata deh, kita dengerin. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam kacamata ESQ. Ketika Kapten Abdul Razak dia mampu, maka merasa mampu pada saat manusia sering merasa dirinya tinggi. Pada saat itu justru kemampuan manusia tidak muncul. Ketika Kapten Abdul Razak mengatakan, ya Allah diserahkan padamu, dan ia pada saat itu mengkosongkan dirinya, maka pada saat itu Kapten Abdul Razak mengalami apa yang disebut ZMP, Zero Mind Process, ketika merasa Jadi tadi itu, ini enggak kita perpanjang, tapi itu kisah nyata. Kapten Abdul Razak ini bawa pesawat mau mendarat di Jogja. Di perjalanan mesinnya rusak, rodone ya gak iso, bingung toh, kayak muter-muter gitu. Bensinnya dintekne wis meh entek bensinnya. Kan biasanya untuk mengurangi resiko itu diputer-puter ben minyaknya itu habis, sehingga kalau kebakar nggak banyak. Wah, ini penumpangnya penuh. Aduh gitu, ya Allah, Engkau selamatkanlah penumpang ini ya. Kalau andaikan Engkau mencabut nyawaku, biarlah saya aja. Wis pasrah total. Akhirnya delala lewat itu yang namanya ide Allah. Allah itu kadang memberikan pelajaran pada kita itu bisa berubah ilham deh, atau ide. Mbuh piye carane nggak pernah terjadi di sebelah sana itu ada sungai. Wis daripada neng kene nang laut yo kesuwen bensin bisa entek dibablas nang sungai. Wis niatnya totalitas muga-muga diselametne. Kalau risikonya saya yang mati, saya rela ya Allah. Akhirnya dilebok ning gone sungai. Coba sih ya ono sing ceklek barang, namanya sungainya juga enggak selebar pesawat gitu kan. Tapi ndelalah hampir selamat kabeh, sing enggak selamat itu hanya satu, itu pun karena dia sakit sebelumnya. Mungkin shock ya karena begitu sakit. Yang lainnya selamat semua. Pak Abdul Razak selamat enggak? Selamat. Padahal dia sudah siap. Iki sudah pertarungan mati urip, iki tergantung aku, tanggung jawab sapa iki, wis pokoke aku kaptene ngono, Pak. Wis bismillah terpipil, selamat kabeh. Itu kejadian sudah lama, ya. Tapi kisah nyata. Ini contoh bahwa connect sama Allah untuk minta pertolongan, minta apa dan sebagainya, apalagi dia rela mengorbankan seperti itu, biasanya dikabulkan karena ketulusannya sudah tinggi, keikhlasannya sudah tinggi. Inilah yang disebut sebetulnya kalau di dalam ilmu ESG itu kalau manakala ketergantungan kita punya cita-cita yang baik, terus ketergantungan kita pasrahkan sepenuhnya sama Allah, maka seperti semua angka ini seperti dibagi oleh 0. Jadi dapatnya tidak terbatas, kekuatan tanpa batas. Jadi kalau sudah dipasrahkan kembali sama Allah, iki aku nggawa Bani Israel wis wangel-angel, kita ngerahni mereka semua aja begitu. Lah kok ini laut ya Allah, ini laut ya Allah, gitu. Laut itu hombo banget lautnya, bukan hanya cuma ini toh, 3 kalinya Jawa Madura itu. Jawa Madura itu sudah cukup ombo, Pak. Jadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Piye padahal jero itu oleh Allah diilhamkan. Ya, tepuklah ini dewer piwa gitu. Segeralah gitu. Kamu enggak akan disusul lah. Itu loh, Pak. Di Quran ada kata-kata kamu enggak akan disusul. Padahal wis deket pakai kendaraan itu. Ya wis deket, Pak, itu, Pak. Karena ya bukan hanya cuma dia sempat merenung piye apa ya Allah. Wah, itu sudah Pak, udah mau datang, udah ketuaran.
sudah kelihatan tuh Pak, wanunya pasukannya gitu kan. Wong sing liyane pasukannya itu pasukan paling besar, membawa semua senjata, sing blayu gak gawa apa-apa. Gak ono sing mati blas, musuhe sing gawa senjata mati kabeh sak rajane. Gak ono cerita iki ning donya, gak ono, kecuali pada saat Nabi Musa. Ada enggak? Musuhe mati kabeh sak rajane. sing perang gak perang tapi musuh belayu, gak ono sing luka blas, selamat kabeh 100%. Nah itu pasrah aja wis patok blok wis terserah Mbak Allah, mbok pokoke Allah pasti ngasih jalan. Blok bukan. Begitu selamat kabeh, ganti kono masuk di tengah-tengah, sengaja ditaruh di tengah-tengah oleh Allah. Biu mati kabeh. Contoh seperti itu. Nah ini kisah nyata ini. Pentingnya kita connect sama Allah. Connect sama Allah disertai pikiran dan hati kita, itulah zikir. Jadi kalau kita lihat bintang, ayo ada bintang yang namanya baru ditemukan, bintang yang bunyinya ketuk bersama iwat torik. Orang Cina masuk Islam. Gara-gara di Suwana itu krungu yang namanya kayak wong dodok-dodok, tok. Ternyata di Quran sudah ada itu bintang berketuk itu. Nah, torik namanya, wat torik ini, sama iwat torik dan seterusnya. Itu kita harus connect sama Allah. Connect gitu. Kita lihat ada warna-warni begini, terus melihat ada cahaya yang bagus, pesawat abote kok ini iso mabur. Saya menyarankan untuk melatih zakirin kita. Konekkan selalu dengan Allah. Tidur ini lah iya, dan wademe kayak gini dan seterusnya dan sebagainya. Oh masalah udan aja saya sudah rodok komplit merenung itu. Lah iya, ini banyunya ke sana, air di sana. Begitu matahari ke daerah sana, airnya banyak, di daerah bawah itu Australia, maka di kita musim hujan karena banyak lautnya begitu. Sampai ke atas nggak bisa ke atas, ditekan tertentu sudah suhunya sudah minus banyak, minus 30 itu di bawah pesawat. Karena apa? Di atas pesawat sudah minusnya sudah begitu, padahal dia mulai bekutek gitu tuh paling sekitar minus 20-an. Maka kalau pesawat makin jauh pasti dia memakai istilahnya makin tinggi gitu, sehingga gangguan makin berkurang gitu Pak. Nah kalau yang dekat itu kadang nabrak awan, ditabrak-tabrak begitu, kadang duduk gitu. Tapi kalau jauh dari sini ke Amerika gitu ya, saya berkali-kali itu ketinggiannya tak amati tuh. Inilah Allah itu hebatnya loh menciptakan seperti ini. Nah, connect sama Allah lagi. Jadi akhirnya bisa nggak kita zakirin itu setiap saat? Bisa. Connect kan selalu sama Allah. Oh, kita gerusak-gerusu, kecentok, bluwak gitu. Aduh ya Allah, loro ya Allah. Aduh ya Allah, iki lho kayak ini gerusak-gerusu, makanya Allah memberikan tuntunan ojo gerusak-gerusu yang ini iki ya. Connect ambek Allah lagi, Pak. Zikir enggak itu, Pak? Zikir. Padahal setiap kita mengingat Allah, Allah akan dengan senang hati ngerungkepi kita mengingat Allah. Dan Allah Maha segalanya loh Pak, Allah Maha segalanya loh Pak. Makanya Asmaul Husna itu kita ulang-ulangi terus. Ya setiap hari kita harus apa? Wallahul la ilaha illallah Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam sampai ya Sobur. Artinya harus. Karena kalau jenengan melatih zakirin harus paham maknanya. Makanya kalau di Quran gitu ya, itu selalu nek maca Quran mesti aku maca terjemahane. Wapi itu biasanya tak stabilo itu. Maknanya bagus gitu ya. Kurang jelas, lihat-lihat buku tafsir gitu, atau tanya kepada profesor ahli tafsir. Ini kok sih aneh ya ini. Nah, biasanya di Quran itu hanya seputar perang itu, itu karena connect-nya harus connect. Kalau nggak nyambung itu seakan-akan orang Muslim itu dimanapun ketemu orang kafir bunuhlah itu. Padahal di situ ada klausul sebelumnya bahwa kalau kita diserang pas perang, ya kita jadi dimanapun bunuh.
Sebelum kita terbunuh, bunuhlah sebanyak-banyak yang orang kafir itu, yang jelas orang kafir memusuhi kita itu. Itu loh Pak. Sehingga umat Islam itu dibedeni, kudune 1 kali 10 bisa menang. Kalau kuat, kalau nggak kuat, di Quran itu sudah ada hukumnya. 2 kali sepertinya mestinya kita menang. Karena kita punya iman, mereka nggak punya iman. Makanya Daud itu begitu rojonya cepluk mati, plek gitu, sing liyane mlayu kabeh, akhirnya menang padahal hanya puluhan orang. Musuh mungkin ratusan lebih gitu. Kenapa? Oh rojone sing raksasa diketapel mati ya, akhirnya ditugel begitu, apane nggak grogi kabeh mblowayu, akhirnya menang pasukan Daud yang sedikit itu. Jati dirinya akan timbul, imannya makin kuat. Berapa banyak pasukan yang bisa dikalahkan dengan sedikit. Begitu dia ngombe, sing ngombe wakeh, akhirnya tinggal 10% aja, tinggal beberapa puluh aja. Musuh raja yang saat itu paling hebat dipimpin raja yang paling raksasa pada saat itu. Musuh ketepil Pak. Tapi kalau kita renungi gitu ya, kenapa skenario itu terjadi? Dan nek musuh raja dia cilik, musuh pedang-pedang begini tenaganya kurang, ya akeh kalah ya Pak. Ya Pak ya. Nek musuh ketepil kan pada karo punya pistol Pak, iya Pak. Dan dia sudah latihan kok kaduan. Sing diserang bukan sikile gitu loh Pak. Watok tewak gitu ya, akhirnya ngeblak togel tak, akhirnya mabur. Kisah-kisah itu perlu direnungi. Saya selesai itu balik lagi, selesai balik lagi, lama-lama nyumber itu pemahaman itu. Apalagi kita beberapa tafsir punya ya, buku tafsir itu moco gitu, akhirnya lama-lama nyumber. Begitu hebatnya Quran, tapi sayang nggak banyak orang membaca, memahami. Padahal itu ilmu Allah yang luar biasa, disempurnakan dewi oleh Allah, diuntukkan untuk zaman akhir zaman, globalisasi sekarang ini. Tapi jarang orang moco. Bisa moco Arab tok tapi artinya gak ngerti. Padahal bisa nggak mendapat petunjuk kalau artinya gak ngerti? Bisa, karena Allah maha segalanya. Tapi minim, kayak ilmu laba-laba. Ilmu laba-laba itu bisa nggak dia makan hanya dengan nongkrong gitu tok? Bisa. Oh, laba-laba bisa. Tapi rezekinya pas-pasan, pokoknya kangge urip. Nah kalau menungso ya sebaiknya jangan gitu loh Pak. Loh, kita punya anak, punya apa yang butuh dibandani kan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi ini kita akan masuk ke sini dulu, tapi monggo diselesaikan dulu. Nah, tadi kita sudah menyimak banyak sekali mengenai keutamaan berzikir dan bagaimana menjadi ahli zikir. Selanjutnya nanti kita akan kembali mendalami tentang manajemen ahli zikir, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita harus jeda untuk pariwara yang berikut ini. Enjoy. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11,
Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafa Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Parigrejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali kajian kita mengenai manajemen ahli zikir. Mari kita simak bersama. Baik. Untuk meningkatkan keimanan, kemudahan kita untuk melakukan sesuatu, maka manfaat itu yang harus disampaikan kepada anak buah, anak dan sebagainya. Ini lele, manfaatnya kalau golek ilmu itu kayak gini. Ini dampaknya malah gampang. Nah, uangnya akhirnya nggak golek ilmu, hanya bodoh, hanya bolak-balik salah, bolak-balik keliru, akhirnya disenani dan seterusnya dan seterusnya. Maka penting golek ilmu itu, misalkan kayak gitu. Nah, ini manfaatnya ahli zikir, menjadi ahli zikir ya, zakirin ya. Satu, tentu di Quran juga mendapat ampunan pahala yang besar, azim. Nek ngono, otomatis dia sudah akan menjadi ahli surga.
Ning ojo dakirin itu ilmu ini pamer terus. Pamer. Enggak, tapi connect aja terus sama Allah ya. Dimudahkan untuk memecahkan masalah, dilindungi, ditolong kalau ada kesulitan-kesulitan, beban berat, sulitan, diberkahi oleh Allah. Hatinya tenang, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bahagia, sabar, syukur, ikhlas, nggak mudah emosi, nggak mudah gerusa-gerusu. Jadi kalau kita ini satu-satu, aku kok cek ngono ya, kadang-kadang sosok aku tuh kepanjang emosi misalnya kayak gitu. Sadari gitu. Astagfirullah, hukumnya sudah ilmunya apa? Wudu atau kita bergerak berbeda gitu. Gitu ya. Kita berubah berbeda gitu, terus wudu gitu. Lah kalau kita ahli zikir akhirnya mudah. Kayak gitu ya. Mudah jadi gatuk lagi dan sebagainya ya. Nah, akhlak mudah menjadi baik, jujur, sopan, santun dan lainnya. Ahli zikir itu begitu karena hatinya kontak sama Allah, nggak panas, adem, tenang. Nah, yang tenang tuh rasanya kan nyaman toh, ya toh. Gampang emosi nggak? Kurang. Jadi berkurang, walaupun ada temperamental orang yang memang senang emosi, ada yang enggak, tapi memang berkurang. Seperti siapa? Umar bin Khattab. Rasul meninggal. Hah, siapa yang fitnah Rasul meninggal? Wow, pedang langsung diungus, Pak. Siapa yang wani? Musuh Abu Bakar, tenang ya kan. Manusia, Nabi Muhammad itu juga manusia yang bisa mati. Langsung plek gitu. Bukan plek sedih, bukan plek benci, Pak. Ya. Sedih, Pak, itu. Rasul yang dicintainya meninggal itu langsung ya Allah gitu. Cara Umar bin Khattab tuh aku dhisik gak apa-apa asalkan Rasul keri umpamanya gitu ya. Karena saking sayangnya kepada Rasul kita kan gitu ya. Jadi akhlak itu mudah sekali. Jadi mudah baik, pengkerengan gitu terus mudah ini enggak digondol-gondol, malah dipanasi ya wis hati-hati ya. Malah balas dendam itu cara-cara ngono ya delok-delok wah nanti suatu saat Pak dhek welek tak tambahi. Itu gak zikir Pak, itu namanya. Itu benci itu apa dengki ya kan? Dengki ya kayak gitu. Kalau orang ahli zikir susah untuk gitu. Kenapa? Allah Maha segalanya, Allah Maha pengampun, Maha penyayang, Allah Maha melihat kita. Kenapa gunanya kita ini dendam kan gitu kan? Di Quran malah dendam itu malah dilarang. Ya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya kita astagfirullahaladzim terus cair lah sama suami istri yang gak dibengkorongan itu ya sudah. Nah, begitulah. Namanya menungso itu nggak pernah sempurna kan? Gitu ya. Pikiran jernih mudah memecahkan masalah-masalah besar. Ahli zikir itu karena ketenangannya, pikirannya jadi jernih. Masalah-masalah besar jadi kecil. Allahu Akbar. Ya. Jadi akhirnya mudah dipecahkan. Karena apa? Masalah itu yang bikin rumit itu kadang-kadang kita menyikapinya bagaimana. Wong jenenge kanca misalkan Pak Jan, podok ning dalan ini. Pak Jan itu melengos sana, kurang ajar Pak Jan ya. Gak tak kasih apa lagi misalnya gitu, project atau apa begitu. Lah padahal melengos itu bukan karena benci sama kita. Delala ada apa di sana gitu terus karena DE Pak RT ya akhirnya DE care di situ. Bukan karena benci loh. Kalau kita nih hatinya kotor, nggak seneng zikir, wis dikira merengut ya, kurang ajar gitu. Enggak. Kan begitu ya. Jadi akhirnya mudah menyikapi, tidak salah paham, tidak salah tafsir, tidak salah fitnah. Akhirnya seperti itu ya. Nah, ilmu wawasan akal sehat kita akan berkembang pesat. Orang ahli zikir itu ilmunya wawasan. Karena dia suka mikir dengan Allah, kebesaran Allah ya Allah. Delok cat ini ya Allah. Kabeh disiapne Allah. Ono cat, ono yang namanya pelingkut, ono namanya listrik, ono cahaya kayak gitu. Semuanya disiapkan Allah. Dan memang kita disiapkannya bukan langsung jadi kabeh ono lampu, ono kulkas, ono apa, ono asing enggak. Itu disiapkan raw materinya, bahan-bahan wong kon mikir, sing mikir, sing tenanan, sing cerdas, sing
sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan ilmu gini didol ya larang, ilmu ini, ilmu itu, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu, termasuk roti isi kurma misalnya kayak gitu, ya kan Pak Darmono ya. Coba Pak Darmono ngene-ngene ya enak juga kan gitu kan, contohnya seperti itu. Didol ning gone Kak Ahmad ya laris itu. Ini isi kurma itu kan kita ngambil belinya bukan anunya ya, itu enggak anu, tak lebih itu tujuan. Tanda seperti itu. Jadi semuanya itu bisa begitu. Roti loh, Allah itu nyiapnya tepung tuh sampai berapa macam. Saya itu di mana-mana alhamdulillah bisa connect zikir. Ketemu tepung itu ada ratusan tepung di dunia yang wataknya dewi-dewi. Wong beras saja wataknya ono sing beras iso lembut tapi nggak mekar kan gitu kan. Lagi beras musuh ketan neh, musuh apa terigu neh, musuh apa ya Allah. Bro pohon pelem aja sampai segitu ya bedanya ya Allah. Ada pelem ini, ada pelem ini, pelem kueni dan seterusnya dan seterusnya. Ya iki kabeh ngono. Kok dulu ada apa begitu kan? Ada profesor di Jepang itu meneliti kalau yang satu dihujat, yang satu didongakne, ternyata tumbuhnya ini suburan ini. Yang dihujat, yang dielek-elek itu jadi kuter itu. Pak buktinya Pak Allah, ya Allah, muga-muga akeh bisa bagi-bagi gitu. Ya ternyata ya akeh gitu. Jadi gitu ya Mbak Mia. Ini contoh gitu Pak. Apa itu tak dongani gitu. Ya memang kenyataannya seperti itu. Semuanya itu kan connect. Kalau kita dzikir sama Allah, semuanya itu rakyatnya Allah. Semuanya itu tunduk patuh sama Allah. Kalau sudah ndonga sama kita gitu, yang namanya pernah ada saya itu, saya buktikan sendiri itu. Pas aku ngomong, adik saya yang di sana itu sakit. Terus di nenggone Surabaya itu. Delala kan gitu terus nunggu-nunggu ambek ngresiki apa iku dan sebagainya. Ketemu sama orang. Lho Pak, itu sudah stadium 4. Sebenarnya sudah nggak ada harapan. Mbok didongani mbok apa bareng-bareng terus dia nangis, ngrujuk, terus bareng di tas itu loh. Mau-mau jadi stadiumnya turun 3. Terus enggak sido dioperasi, enggak, masih punya harapan dan masih hidup. Bahkan dokternya itu mati duluan daripada orang itu. Pernah nggak dengar gitu? Pernah Pak, ini kisah nyata, itu mengimani kita. Maka ayolah kita selalu connect sama Allah, nyumber rezeki. Kalau tidak kita nggak salah langkah. Kita ini kadang-kadang salah langkah, bisa aja kita ke sana mau ditabrak begitu. Maka kalau ahli dzikir itu kadang gembos gitu ya. Duh, gembos ya Allah. Ya wes sabar aja. Siapa ngerti nek bane gak gembos moro-moro ana truk nyelonong nabrak kita, gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Berpikirlah positif kepada Allah. Allah sudah melindungi mungkin yang terbaik dengan cara kita lewat paku nih gembos cocok diomel itu pakunya itu ya. Mungkin lewat jalanan itu bisa dia begitu. Wah, ini banyak sekali. Makin banyak kita buktikan, connect terus setiap saat. Pas nyapu, pas apa, pas ini. Ya Allah selalu melihat kita. Aduh gini ini halal kok enggak itu anu dan sebagainya. Connect terus. Insya Allah kita kehidupannya akan lebih berkualitas. Nek mutus nih begitu. Ada merenung ya Allah, merenung apa? Tempo hari mau nutup itu. Wong Cina gitu kan. Nutup harganya tinggi, tapi tak renungi lagi, akhirnya kita batalkan. Nah itu hasil perenungan itu juga kita doa sama Allah, connect kipiye ya, karena kondisinya gini dan sebagainya, akhirnya kita putuskan. Jadi keputusan kita ini nggak pernah manusia ini serba terbatas, tapi Allah itu memberikan kepada kita sebuah upaya yang akhirnya upaya itu bisa dikoreksi, ujung-ujungnya yang terbaik. Jadi seperti itu ya. Nah, pengembangan iman ilmu aman akan menguat. Iman kita menguat, ilmu kita menguat. Amal kita akan menguat karena di situ nyumber yang namanya rasa ikhlas, rasa syukur. Rasa syukur itu hati-hati, maka kita jangan sampai kebalik ya. Karena jabatan kita kejar, karena apa harta kita kejar, karena prestasi kita kejar. Yang bernilai itu bukan itu. Yang bernilai itu yang bermanfaat bagi orang lain. Nek duwe rezeki ya dizakat. Nek duwe anu ya begitu. Kalau kita bisa punya ilmu pintar, bukan hebatnya itu yang penting. Wah, aku kan profesor, gak profesor ngenyek aku. Bukan itu
sesuatu yang bernilai di mata Allah. Ini profesor ya pantas-pantasnya dia guduk nenek nih ya namanya seminar gratis atau apa, terus berbagi kepada penduduk itu untuk ngasih misalnya ada ilmu pertanian ya dikasih dan sebagainya dan sebagainya. Jadi keliru. Kalau dikejar aku kan berprestasi, gak ono aku gak iso, gak ono gunanya itu di mata Allah. Bisa jadi sombong. Justru kita ini nanti menjadi hamba Allah yang solihin gak sih? Bermanfaat gak sih? Itu nilainya di mata Allah. Tembus di akhirat. Allah membalasnya di dunia sama di akhirat. Wah, aku guru loh, aku gede, wah apa, aku sepangkatku gini, kok kurang aja tuh, anyar-anyar kok ngono, padahal dia itu ngomong ngelek nih, yang jujur dong, itu kan duit itu bukan duitnya dia gitu, kenapa kok diambil untuk pribadi? Aku arek kemarin sore macam-macam, pocat kapok gitu, ada kepala sekolah yang seperti itu salah menempatkan diri dia, kurang bersyukur. Jabatan KB aja oleh Allah begitu. Apalagi kalau sampai ke level presiden sudah selesai, sudah ejek lagi golek-golek acara gitu, itu gak cocok aku ya. Itu ya. Hormon positif berkembang menyehatkan badan kita. Ahli zikir tuh hampir semuanya itu sehat, Pak. Karena apa? Sel-sel yang diperintah Allah, pasukannya Allah itu kan banyak ya. Ya, LE aja kayak gitu pasukannya oleh Allah sama api aja amblas gitu ya. Entah berapa 4.500 triliun loh ya. Masya Allah gitu loh ya. Hormon positif berkembang menyehatkan. Zikir, sholat, tahajud dan sebagainya zikir. Nah kalau zikir terus-terusan alangkah enaknya. Pikiran terasah, hati kita terasah. Kita connect sama Allah, Allah melindungi kita. Allah membackup kita, hati kita menjadi tenang. Hebat nggak orang zakirin itu? Hebat nggak? Ayolah kita gitu aja. Setiap saat hubungkan sama Allah. Ketemu gini, apa aku nilai kuela ya Allah. Allah menguji kita nih, untungnya cik neng gini. Kau neng keliru anu tambah repot begitu. Konekkan selalu sama Allah. Setiap saat bisa. Konekkan selalu sama Allah. Tidak perlu harus menyebut Bismillah apa enggak harus ya. Nah itu kesempurnaan zikir di tempat-tempat habis sholat apa-apa longgar ya cobalah berzikir, cobalah rungokne. Sekarang kan banyak yang bisa dirungokne dan sebagainya ya. Kredibilitas kemuliaan kita akan berkembang terus. Kualitas kepemimpinan kita kalau kita jadi pemimpin akan semakin menguat. Sasaran target-target yang ingin dicapai lebih mudah tercapai. Kualitas kehidupan kita makin lama makin baik karena kita cenderung yufaqihu fiddin. Kita difakihkan, dipahamkan agamanya. Kalau Allah hendak ingin memperbaiki kehidupan seseorang makin lama makin baik, maka yufaqihu fiddin. Allah akan memberi kemudahan untuk dia memahami fakih agamanya. Jadi seperti itu. Nah diantaranya adalah tuntunannya zikir. Jadi gitu. Maka ini salah satu surat DA, surat Al-Imran ya ini ya. Kalau artinya langsung, sungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, pergantian malam, siang terhadap tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Yaitu apa itu? Nah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, mau tidur, layah-layah. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Saya termasuk yang kalau ngrungokne ayat itu tergetar gitu. Karena saking seringnya saya ngamati. Jadi kalau di Quran itu kita diminta membedakan orang buta sama melihat, malam sama siang, langit sama bumi dan sebagainya. Biasanya itu alat untuk renungan kita. Dan itu renungan itu tanpa batas itu, luar biasa. Ya akhirnya menghasilkan ini. Kenapa? Kita kepada Allah menyadari karena dipikir sana pikir sini semuanya bermanfaat. Berarti kalau kita lihat ono kepek gitu ya, katanya Allah semua makhluk ciptaan Allah itu bermanfaat. Ilmu kita yang cetek sehingga kepek itu nggak ngerti kita manfaatnya apa gitu Pak. Ketemu godong ini ternyata ono gini loh, ternyata kalau di sana itu banihong atau apa gitu ternyata untuk obat ini ya, yang kita sebelumnya dibuang bolak-balik dan sebagainya.
Tempe-tempean itu ternyata oksigennya banyak untuk masuk ke ini. Di Jepang dulu pernah beli mahal dan sebagainya. Tempe-tempean dulu Pak, yang bunga tempe-tempean dan sebagainya. Makin lama ya Allah, berapa triliun pohon-pohonan variasi yang manfaatnya dewe-dewe mungkin baru separuhnya orang bisa memanfaatkan secara langsung, lainnya enggak, karena keterbatasan kita. Allah itu tintanya begitu aku jajal Pak, itu tinta itu, ini latihan zikir ya. Tinta itu aku cuma sidik aja, tak tetes itu, tak ada itu, tak ora, sengaja. Itu sampai 10 halaman tuh gantek Pak, mau sidik itu. Padahal tintanya Allah itu samudra, tambah lagi. Yang namanya ininya, penanya itu semua pohon sandunya jadi pena, gak habis-habis. Ngono kok kita ini kemeliti gitu. Nggak ada, ahli zikir nggak mungkin jadi sombong, kemelinti. Dia condong untuk tawadhu dan sebagainya. Dan itu menyenangkan hati. Jadi seperti itu ya. Nah, di Quran ini banyak sekali ya. Nah, ya ini langsung ya, wa ma arsalna qablaka illa rijala nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus engkau melainkan beberapa laki-laki wahyu ini, maka bertanyalah kepada ahli zikir, orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Jadi ahli zikir itu mendekatkan diri kepada yang namanya keulamaan kita. Orang ulama itu bukan ulama-ulama yang ulama begitu. Siapapun petani apa nggak hafal Quran pun nggak apa-apa. Ulama itu dalam pengertian yang benar, orang yang senang ahli zikir, ahli merenung, ahli tafakur, akhirnya menemukan berbagai hal kehidupan kita yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah. Bisa juga orang ulama itu orang sederhana, ya keplek kayak gitu. Ada orang masjid di kita itu di Kediri itu, dia kerjaannya gak gelem dikasih apa-apa, gak gelem dikasih amplop untuk milih jamaah, untuk milih ini gak gelem. Kerjaannya apa? Kletek, tukang dandani anu sing rusak lho Pak, sing bocor dan sebagainya itu. Dia nggak mau dikasih apa, nggak mau. Tapi masjidnya ya akhirnya juga bisa tumbuh bagus. Sudah meninggal. Contohnya seperti ini ya. Sebutlah, ingatlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, bertasbihlah, ya toh. Nah, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar ini. Jadi orang ahli dzikir, maka dia cenderung ahli syukur. Cenderung dia akan imannya kuat, tidak menjadi kafir. Jadi gitu. Bila menyelesaikan manasik ini berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ya, orang yang beriman dan hati mereka tenteram mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya mengingat Allah hati selalu tenteram. Nah, zikir berapa kali kan gitu kan? Ini dan seterusnya ini ya. Jadi kesusahan pasti kebahagiaan itu ada kuncinya, adalah kunci kebahagiaan adalah berzikir. Nah, ini hadis ini ya. Barang siapa berzikir kepada Allah maka dia akan melindungi setiap saat dari setiap sesuatu. Itu semuanya. Jadi banyak. Tadi pikiran tadi itu sebetulnya ada dasar-dasarnya, ada hadis-hadisnya. Ya. Ini saya kalau dibahas satu-satu menggoni terbatas. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat kunci sukses, nah ini ya, ini sebentar lagi ya kita kasihkan ya. Menjadi zikir, satu harus kita pahami, yakini manfaatnya sangat besar bagi kita. Jadi kita enteng karena merasa manfaatnya gede. Yakini, imani setiap tuntunan Islam itu pasti dapat pahala, dapat pertolongan, dapat berkah. Pasti itu. Zikir itu perintah Allah enggak? Tuntunan Allah enggak? Lakonono, pasti kita dapat pahala, tolongan Allah. Punyalah visi dan niat yang kuat, azam yang kuat untuk zikir, untuk memenuhi perintah Allah itu kapanpun dimanapun. Niatkan yang ikhlas. Ya, bersungguh-sungguh sabar dan ini. Nah, ini ilmunya di mana-mana harus begitu. Orang yang sukses pasti kudu itu ikhlas, sungguh-sungguh dan sebagainya. Akan dimudahkan. Banyak sekali cerita-cerita dimudahkan oleh Allah. Ya, berzikirlah setiap saat. Gunakan panca indera, pikiran, hati nurani. Jadi berzikir itu tidak hanya mau di mulut saja, tapi hati kita malah nggak connect. Subhanallah, apa artinya gitu? Nggak ngerti itu. Pernah saya tanya itu. Ya. Nanti itu misalkan alhamdulillah banyak sing ngerti. Subhanallah Pak, enggak selalu banyak ngerti.
Oh, la ilaha illallah itu orang sih nggak ngerti kok. Saya pernah nguji gitu ke orang gitu. Jadi berzikirlah setiap saat, gunakan seluruh panca indera kita. Wadem gitu ya. Wah, ya Allah menciptakan peluang tuh orang bisa mengembangkan pekerjaannya dan rezekinya dengan cara dia memberikan AC. Enak ya, AC ya panas-panas. Begitu dari luar masuk ke Indomaret, wah enak makan Indomaret walaupun larang tapi laris. Gitu ya. Pikiran kita, hati nurani kita, panca indera kita. Mata itu nek begitu enak sing ndelok sing pakake sing windah ya ndelok ning gone internet ndelok apa. Ya Allah menciptakan kayak gini ya Allah. Gak ono sing mau menciptakan, mau satu pasir aja orang nggak pernah bisa menciptakan walaupun sak donya iblis profesor digabung nggak bisa menciptakan yang namanya yang semula nggak ada menjadi nggak ada. Wah Allah menciptakan begitu pasir gitu, ono pasir yang cilik, ono pasir yang gede, ono sing wah luar biasa, ono batu sing larang, ono sing uranium, bisa tuh bom atom dan sebagainya. Ya Allah connect kita ini gak ono apa-apa nih. Apa makanya Allah itu kalau kepada wong sombong itu kowe nek iso ndelepo nang bumi mencolot nang langit, nek gak iso ya kowe aja sombong. Ngono apa sing disombongne kasarane ngono Pak, jadi gitu ya. Jadi gitu loh ya. Jadi Allah gitu, jangan kebesaran kekuasaan, konekkan semua hal dengan Allah, kebesaran kekuasaan Allah. Konekkan selalu semua hal. Kalau itu seneng merenung itu akhirnya kita makin dalam Pak. Di mana mau ada di hutan tuh celara cahaya plus apik banget ya. Celara gitu. Karena kita bergerak begitu. Wah, bagus ya. Cahaya itu menembus. Tapi cahaya ono ini enggak bisa nembus. Banyu iso ngeloso-ngeloso. Tapi udara bisa menembus kemana-mana. Sehingga akhirnya di puncak pun kita ini, di daerah yang kita ini dekem ning gone gudang cuwilik ngono ya ono udarane. Sehingga kita bisa hidup dan seterusnya. Luar biasa. Karena oksigen ada di situ, bukan di ini air oksigennya mung sithik dan sebagainya. Kalau itu evaluasi terus, lakukan terus, akhirnya kita mudah-mudahan persentase ahli zikir kita lebih tinggi. Saya kira demikian. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak terasa ya, sudah 1 jam lebih kita belajar mengenai cara untuk bisa menjadi ahli zikir, manfaatnya apa kalau kita menjadi ahli zikir, dan juga kiat-kiat suksesnya untuk bisa menjadi ahli zikir. Semoga saja ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi ahli zikir tersebut. Amin. Hitunglah zikir itu dengan ruas-ruas jari, karena sesungguhnya ruas-ruas jari itu akan ditanya dan akan dijadikan dapat berbicara pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam. Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.